Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan berpikir dari tim Pro dan Sivitas Akademisi yang berbahagia, perkenalkan, nama saya Mutiana Sulapinta Karisma selaku pembicara pertama, serta rekan saya Ihsan Fatul Aziz selaku pembicara kedua dan Muhammad Zindidi sebagai pembicara ketiga. Saya selaku pembicara pertama akan membawakan definisi, latar belakang, serta argumentasi yang mendukung posisi kami sebagai tim Pro dalam mosi perdebatan kali ini, yaitu Green Economy sebagai solusi pertumbuhan ekonomi syariah berbasis lingkungan. Pertama, saya akan membawakan 3 definisi dalam perdebatan kali ini. Definisi yang pertama adalah Green Economy. Menurut United Nations Environment Program atau UNEP, Green Economy atau ekonomi hijau merupakan konsep ekonomi yang diusung dalam Green Economy, yaitu tidak menghasilkan emisi dan polusi lingkungan, penghematan sumber daya alam, dan keadilan sosial. Definisi yang kedua yaitu ekonomi syariah. Dalam kutipan buku Konsep Ilmu Ekonomi terbitan tahun 2020, terbitan Kementerian Pendidikan dan Budaya, definisi ekonomi syariah adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan berlandaskan syariat atau nilai keislaman. Definisi yang ketiga yaitu penghijauan. Penghijauan adalah segala daya untuk memulihkan, memelihara, dan meningkatkan kondisi lingkungan agar dapat berproduksi dan berfungsi secara optimal. Memasuki latar belakang pada perdebatan kali ini, lingkungan yang masih terjaga dan memberikan suasana yang baik dan sehat telah menjadi suatu yang sangat langka dan sulit diperoleh, karena hampir di setiap ruang muka bumi ini telah terjadi kerusakan. Manusia saat ini lebih berorientasi pada profit oriented daripada sustainable oriented. Mereka juga mengklaim cara yang berlaku sekarang ini mendorong manusia untuk menghalalkan segala cara untuk memperoleh keuntungan yang maksimum tanpa memperlihatkan kelestarian lingkungan. Dalam hal tersebut muncullah konsep green economy yang berusaha menyeimbangkan antara stabilitas ekonomi dan kualitas lingkungan. Green economy tersebut kemudian diadopsi dalam praktek ekonomi syariah, sebab ekonomi syariah memiliki kunci vital dalam mensejahterakan masyarakat berlandaskan keislaman. Menurut The State of Global Islamic Indicator Report, ekonomi syariah di Indonesia menduduki peringkat keempat dunia dengan indikator penilaian berupa akomodasi halal, rekreasi halal, kosmetik halal, serta keuangan syariah. Maka dari itu, green economy menjadi solusi yang tepat dalam mendukung pembangunan lingkungan atau pro-environment yang berpengaruh pada berkembangnya sistem ekonomi syariah nasional berbasis penghijauan. Kami membawakan 2 argumentasi yang mendukung kami sebagai tim Pro. Pertama, konsep green economy sejalan dengan prinsip ekonomi syariah. Kedua, produk ekonomi syariah turut membantu dalam implementasi green economy. Oleh karena itu, dengan adanya 2 argumentasi tersebut, kami menyatakan jika kami setuju dengan mosi perdebatan kali ini. Selanjutnya, penjelasan akan dielaborasikan oleh pembicara kedua dan pembicara ketiga. Sekian, terima kasih. We all must move from a great economy to green economy. Susilo Bambang Yudhoyono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dewan Juri dan segenap sivitas akademika serta pemerhati ekonomi yang kami hormati. Perkenalkan, nama saya Ihsan Fatul Aziz selaku pembicara kedua. Dalam mosi perdebatan kali ini, kami berada dalam standing position tim Pro. Kami meyakini bahwa green economy sebagai solusi pertumbuhan ekonomi syariah nasional berbasis penghijauan. Dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini menunjukkan bahwa green economy yang berasaskan nilai-nilai syariah bukanlah suatu hal yang tabu, melainkan sudah dijamin keabsahannya secara konstitusional dan layak menjadi sebuah pilihan di pembangunan bangsa ke depannya.
kami membawakan 2 poin argumentasi yang mendukung kami dalam meyakini bahwa green economy sebagai solusi pertumbuhan ekonomi syariah nasional berbasis penghijauan. Pertama, konsep green economy sejalan dengan prinsip ekonomi syariah. Konsep green economy tidak terlepas dari tujuan dasar Islam atau maqasid syariah yang sama-sama mengedepankan aspek kemaslahatan. Konsep green economy menegaskan pada efisiensi sumber daya alam. Hal tersebut sejalan dengan maqasid syariah yang mempertimbangkan pemeliharaan keturunan hingga masa mendatang. Pemeliharaan di sini dimaknai sebagai kecukupan sumber daya alam yang dapat dikelola oleh generasi beberapa tahun ke depan, sehingga keturunan kita akan dapat terpelihara dan memiliki sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada akhirnya, green economy menjadi solusi yang tepat dalam pertumbuhan ekonomi syariah nasional berbasis penghijauan. Kedua, produk ekonomi syariah turut membantu dalam implementasi green economy. Beberapa produk ekonomi syariah saat ini memiliki tujuan dalam menjaga kualitas lingkungan tetap lestari. Contohnya green sukuk dan hutan wakaf. Pertama, green sukuk merupakan bagian dari surat berharga syariah negara yang digunakan untuk memenuhi target pembiayaan APBN. Sukuk ini merupakan instrumen investasi gabungan antara investasi yang mengedepankan proyek berbasis hijau dan investasi berupa sukuk berbasis syariah. Yang kedua, hutan wakaf, yaitu konservasi hutan berbasis wakaf yang tujuan jangka panjangnya untuk kepentingan ekologis. Hutan wakaf turut berperan dalam menjaga kestabilan iklim secara mikro, melestarikan keanekaragaman hayati, konservasi air, dan mencegah bencana alam. Pada akhirnya, program-program yang dicanangkan dalam ekonomi syariah memiliki aspek dalam perlindungan terhadap lingkungan. Melalui 2 poin argumentasi, kami percaya bahwa green economy menjadi solusi pertumbuhan ekonomi syariah nasional berbasis penghijauan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang terhormat, sivitas akademis yang kami banggakan, saya sebagai pembicara ketiga dari tim Pro sangat mendukung adanya mosi pada kali ini sesuai dengan paparan argumentasi yang telah disampaikan bicara pertama dan bicara kedua dari tim Pro. Dewan Juri yang terhormat, izinkanlah saya mencoba mengelaborasi dari beberapa argumentasi rekan kami serta menguatkan dengan data serta fakta yang kami paparkan sebagai bukti bahwa green economy sebagai solusi pertumbuhan ekonomi syariah nasional berbasis penghijauan. Dewan Juri yang terhormat, yang pertama, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI menyebut Indonesia sebagai salah satu pusat agrobiodiversitas sedunia dengan 10% spesies dan total spesies tumbuhan di dunia. Sayangnya, Dewan Juri yang terhormat, Binus University menemukan 3,4 juta hektar hutan di Indonesia perlahan menghilang sepanjang tahun 2015 sampai tahun 2018. Penyebabnya mulai dari kebakaran hingga pengundulan hutan tanpa upaya reboisasi. Maka perlu adanya sebuah solusi berupa green economy untuk memperbaiki kondisi alam yang sudah mulai rusak. Dewan Juri yang terhormat, menurut The State of Global Islamic Indicator Report tahun 2021, ekonomi syariah di Indonesia menduduki peringkat keempat dunia dengan indikator penilaian berupa akomodasi halal, rekreasi wisata halal, keuangan syariah hingga kosmetik halal. Azwar Iskal dan Khairul Akbar pada tahun 2019 mengatakan hasil penelitian terdapat korelasi antara green economy dengan ekonomi syariah yang menunjukkan jika implementasi green economy Indonesia menjadi konsep yang komprehensif dan sesuai dalam ciri khas bangsa Indonesia dalam menggunakan pendekatan basis filosofi ekoetnis yang ternyata juga memiliki kesamaan kultur sosial masyarakat lokal. Dewan Juri yang terhormat, penerapan green economy Indonesia mengandung prinsip yakni low carbon, resource efficient, serta socially inklusif yang dapat ditemukan pada 5 aspek yang tertuang di dalam konsep maqasid syariah. Dan menurut penelitian Ika Yunia Fauzia tahun 2016, hasil penelitian ini memberikan gambaran mengenai konsep green economy dalam Islam memiliki nilai-nilai yakni pembangunan, kesejahteraan, serta pelestarian alam. Hasil analisis mengenai green economy dalam perspektif keduriyah, maqasid al-syariah memberikan kesimpulan jika green economy sangat sesuai dengan prasyarat yang terkandung dalam nilai-nilai Islam. Green economy selaras dengan prinsip ekonomi syariah, salah satunya adalah prinsip pemeliharaan keturunan yakni hifdzu an-nasal.
Konsep green economy pemeliharaan ini di sini dimaknai sebagai kecukupan sumber daya alam yang dapat dikelola oleh generasi beberapa tahun ke depan. Hal ini juga ditegaskan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 9, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu Dewan Juri yang terhormat, dengan demikian maka jangan sampai kita meninggalkan pengelola alam sehingga keturunan kita tidak terpelihara karena kita tidak memiliki sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan mereka ke depannya. Dewan Juri yang terhormat, maka dengan fakta serta data yang telah kami paparkan, green economy dapat menjadi sebuah jembatan untuk pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia karena terdapat unsur yang sama, yakni memperhatikan kemaslahatan umat. Dengan argumentasi yang telah kami paparkan, kami tegaskan kembali bahwasanya kami sangat setuju dengan mosi green economy sebagai solusi pertumbuhan ekonomi syariah nasional berbasis penghijauan. Sekian, terima kasih.